Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Husnul Fajri dari SDN Duarakam, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Lombok Timur. Pada kesempatan ini saya akan melakukan wawancara dengan kepala sekolah terkait dengan praktik pengambilan keputusan yang selama ini dijalankan di sekolah, terutama kasus-kasus dilema etika atau yang bersinggungan dengan nilai-nilai kebajikan. Di sini saya akan melakukan wawancara dengan 3 kepala sekolah. Yang pertama adalah kepala sekolah di mana saya bertugas, yaitu Ibunda Nuraini, SPD. Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, hari ini yang minta waktunya Ibu, bisa Ibu? Saya bisa. Oke, yang akan melakukan wawancara terkait dengan praktik pengambilan keputusan yang selama ini Ibu jalankan di sekolah. Ini bagaimana Ibu mengidentifikasikan masalah-masalah yang ada di sekolah, kasus-kasus yang terkait dengan dilema etika atau bujuk moral. Terima kasih, selamat untuk Bu Husnul yang sudah sampai di titik ini sebagai calon guru penggerak. Semoga sukses. Amin. Sebagai calon guru penggerak yang memiliki kemampuan baik dari semua segi sehingga akan melahirkan guru-guru profesional di kelak kemudian hari. Amin. Terima kasih. Terima kasih sudah mengajukan beberapa pertanyaan yang kaitannya dengan dilema etika seperti yang Ibu sampaikan. Segala keputusan yang diambil oleh sekolah tidak kita lakukan secara sepihak. Baik itu saya selaku kepala sekolah saja, atau guru saja, atau wali murid saja. Semua kita lakukan dengan cara kolaboratif. Tergantung dari permasalahan atau dilema yang dialami oleh peserta didik. Jika mampu diselesaikan oleh guru kelas, maka segala keputusan diserahkan kepada wali kelas. Tetapi ketika permasalahan itu sudah tingkatannya lebih tinggi yang harus kepala sekolah turun tangan, maka saya selaku kepala sekolah mengidentifikasi apa penyebabnya, mengapa terjadi seperti itu. Maka kita ambil langkah-langkah, yaitu bertanya kepada wali muridnya, bertanya kepada siswa dan gurunya. Itulah akhirnya kita temukan titik temunya. Ya, itu yang saya lakukan selama ini. Oh ya, baik Ibu. Jadi selama ini Ibu kalau memang bisa permasalahan itu diselesaikan wali kelas, maka diserahkan ke wali kelas. Tapi kalau tidak, Ibu akan mengadakan kolaborasi dengan wali murid, bertanya kepada wali murid, konfirmasi dengan wali murid dan murid yang menghadapi masalah. Oke, Ibu. Lalu bagaimana Ibu menjalankan keputusan ini, pengambilan keputusan yang Ibu ambil, bagaimana Ibu menjalankannya terkait dengan kasus-kasus dilema etika ini yang ada dua kepentingan di dalamnya, sama-sama benar, sama-sama mengandung nilai kebajikan. Bagaimana Ibu menjalankan? Biasanya setiap permasalahan yang terjadi di sekolah ini, jika itu akan berdampak bagi peserta didik yang lain, jika permasalahan itu sudah kita tangani, maka hal itu akan kita sampaikan secara menyeluruh, baik itu kepada guru, bagaimana menghadapi anak seperti itu, dan disampaikan pada saat pertemuan bersama, misalnya pada apel. Kita sampaikan hal itu di depan seluruh guru dan seluruh siswa, supaya tidak terulang lagi kejadian yang sama. Jadi itu dijadikan pembelajaran. Itu yang saya lakukan selama ini bersama Ibu kan. Ibu juga pasti tahu apa yang Ibu lakukan jika ada hal seperti itu yang kita alami di sekolah kita ini. Itu yang saya lakukan. Lalu selanjutnya Bu, langkah-langkah atau prosedur apa saja yang biasanya Ibu lakukan dalam pengambilan keputusan ini? Biasanya keputusan yang saya ambil ini di sekolah itu berdasarkan rapat dengan Dewan Guru. Jadi tidak bisa saya putuskan sendiri. Bahkan langkah-langkah saya lakukan adalah bertemu dengan komite sekolah. Ketua komite biasanya saya ajak urun rembuk jika ada hal-hal yang kaitannya dengan permasalahan
eh, peserta didik di luar konteks, karena permasalahan anak itu bukan saja berasal dari sekolah, kadang-kadang juga anak itu mengalami permasalahan di etika itu karena mungkin dari rumah ada kebiasaan-kebiasaan yang selayaknya menjadi perhatian orang tua, karena tidak selamanya anak-anak itu berada di sekolah, karena anak-anak juga berada di rumah, kemungkinannya bisa saja permasalahan itu muncul dari rumah dibawa ke sekolah, kemudian karena kebiasaan itu disampaikan, dilakukan kepada teman-temannya. Itulah yang saya lakukan. Kolaborasi antara sekolah, komite, dan guru kelas, ini lingkaran ini sekolah, komite, dan orang tua, itu yang saya lakukan. Hal-hal apa yang lebih efektif menurut Ibu? Yang paling efektif, yang Ibu anggap efektif, yang bisa Ibu lakukan dalam menjelaskan dalam pengambilan keputusan? Biasanya yang paling efektif dari beberapa yang saya lakukan adalah pendekatan humanis. Biasanya anak-anak yang bermasalah secara etika itu saya panggil di ruangan khusus kepala sekolah, kemudian mencari akar permasalahannya, kemudian anak saya pancing-pancing untuk tahu mengapa dia seperti itu. Itu kayaknya beberapa kejadian yang kita alami di sekolah itu, anak itu akhirnya berubah dia. Sekarang sudah naik kelas 6 tidak berlaku seperti itu. Jadi humanis, kita head to head, artinya bertemu dengan anak yang mengalami permasalahan seperti itu. Secara khususlah bimbingan. Ya. Lalu Ibu tentunya ada tantangan ya Ibu selama Ibu dalam proses pengambilan sebuah keputusan selama ini, apa saja tantangan-tantangan yang biasanya Ibu hadapi, lalu bagaimana Ibu bentuknya yang Ibu gunakan untuk menyelesaikan kasus-kasus ini? Biasanya tantangan terberat itu ketika orang tua merasa anaknya paling benar, anaknya paling baik. Itu yang tantangan yang kita hadapi, sehingga dia menyampaikan sesuatu secara emosional di sekolah. Jadi dengan kedatangan orang tua biasanya saya panggil, jika anak-anak bermasalah seperti itu kita panggil, kemudian kita sampaikan keadaan sebenarnya dari anaknya di sekolah. Jadi kadang-kadang orang tua itu tidak tahu bahwa dia merasa anaknya paling baik, sementara di sekolah berbeda antara di rumah dengan di sekolah. Akhirnya kita panggil orang tuanya, kita berikan pengertian bahwa inilah sebenarnya. Itulah langkah-langkah akhir yang kita lakukan jika mengalami seperti itu. Lalu Bu, dalam pengambilan keputusan ini, apakah Ibu ada jadwal? Ibu membuat jadwal kah? Atau apakah Ibu Ibu ketika ada masalah langsung gitu, ada kasus langsung ditangani, langsung diselesaikan, atau dibuatkan jadwal untuk diselesaikan berikutnya gitu. Lalu bagaimana, apa yang Ibu lakukan prosedurnya, bentuknya seperti apa? Biasanya kasus seperti itu kan insidentil, artinya tiba-tiba ini kasus ini terjadi. Jadi yang saya lakukan adalah gerak cepat lah. Jangan menunda-nunda setiap permasalahan yang muncul. Jadi segera tangani saat itu, kemudian selesaikan saat itu sampai tuntas. Jangan menunda-nunda permasalahan itu sehingga akan panjang ceritanya dan tidak ada akhirnya. Jadi saya lakukan adalah gerak cepat, kemudian menyelesaikan saat itu. Jika terlalu berat langsung panggil orang tuanya, kemudian akhirnya rapat dewan guru supaya tidak terulang lagi kejadian itu. Itu yang saya lakukan. Oke, baik Ibu. Lalu ini Bu, faktor-faktor atau adakah seseorang atau faktor-faktor tertentu yang bisa membantu Ibu dalam pengambilan keputusan? Selama ini yang kita lakukan adalah satu, bekerja sama dengan komite, kemudian urut rembuk biasanya dengan guru-guru senior yang sudah lama di sekolah ini, yang tahu anak ini dari awal sampai dia, kalau kelas 6 berarti guru kelas senior yang pernah ada di sini, bertanya bagaimana perkembangan anak ini dari tahun ke tahun. Ini yang saya lakukan. Artinya meminta pendapat dari guru-guru senior yang ada di sini. Itu yang ini yang selama ini saya lakukan, karena untuk ke komite selama kita bisa selesaikan di sekolah dengan dewan guru, itu yang kita lakukan. Nah, lalu Bu, dari pengalaman Ibu, apa yang bisa Ibu petik pembelajaran dalam pengambilan keputusan? Yang saya petik adalah satu yang saya ingat Bu, jangan sekali-kali pernah menyalahkan anak peserta didik.
Jika anak bermasalah, berarti kita sebagai guru ada masalah yang harus kita selesaikan. Begitu juga saya dengan kepala sekolah. Jika guru kita bermasalah, yang salah adalah kita kepala sekolah barangkali kurang memanage. Jadi prinsip kita di dalam suatu organisasi mulai dari guru. Ketika anak mengalami kegagalan, masalahnya adalah di guru. Ketika guru mengalami permasalahan di suatu lembaga pendidikan, berarti kepala sekolahnya yang masih perlu mencari akar permasalahannya. Jangan menyalahkan siswa, jangan menyalahkan guru, itulah tugasnya kita sebagai pemimpin itu yang saya lakukan. Terima kasih Ibu, sangat luar biasa Ibu. Berarti di sini ada upaya-upaya yang dilakukan adalah berkolaborasi dengan guru-guru, wali murid, komite ya, tidak langsung berikan berupa hukuman atau teguran langsung, tetapi melakukan klarifikasi juga. Terima kasih atas waktunya Bu. Saya izin pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.